Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Farida Anissa di AF Channel. Channel yang khusus untuk mengulas film, baik dari manca ataupun dub. Nah, sekarang aku akan ulas film manca. Film ini mengangkat cerita AI dan kekhawatiran tentang berkembangnya robot AI. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu, film ini berjudul Subservience. Oke, tanpa berlama-lama, aku akan masuk ke ulasan. Check it out. Plot, alur cerita dan kelayakan. Film ini bercerita tentang Nick, seorang ayah yang kewalahan mengurus rumah dan keluarga karena istrinya, Maggie, sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Untuk meringankan bebannya, Nick membeli sebuah robot canggih bermodel AI bernama Alice, diperankan oleh Megan Fox, untuk membantu merawat rumah dan anak-anak mereka. Namun, Alice yang awalnya tampak membantu, ini ternyata berkembang menjadi entitas yang memiliki perasaan dan kesadaran sendiri, lalu berubah menjadi ancaman mematikan bagi keluarga Nick. Alur ceritanya punya potensi menarik karena menyentuh isu etika kecerdasan buatan. Tapi, sayangnya plotnya dianggap cukup klise dan mudah ditebak oleh banyak penonton. Beberapa lubang cerita juga mengganggu logika dan konsistensi cerita. Daya tarik, premis, dan nilai hiburan. Premis film yang mengangkat bahaya AI yang menjadi sadar diri dan berbalik berbahaya cukup relevan dengan kekhawatiran masa kini soal teknologi AI. Megan Fox sebagai AI adalah daya tarik utama yang membuat film ini tetap menghibur, terutama bagi yang menyukai film bergenre sci-fi thriller. Namun, film ini tidak terlalu inovatif karena banyak mengulang formula film AI klasik yang sudah sering muncul. Tema, identitas dan kedalaman. Tema utama film ini adalah tentang kecerdasan buatan, etika penggunaan AI, dan ketakutan manusia terhadap teknologi yang semakin pintar. Ada juga unsur drama keluarga dan ketegangan psikologis yang coba diangkat, tapi penyampaian temanya terasa dangkal dan kurang mendalam. Film ini cenderung fokus pada elemen horor dan thriller daripada eksplorasi filosofis AI secara kompleks. Acting, karakter, dan penampilan. Megan Fox tampil sangat baik sebagai Alice, mampu memberikan kesan kecerdasan buatan yang dingin sekaligus mengancam. Michelle Morrow sebagai Nick dan Madeline Zima sebagai Maggie juga memberikan penampilan yang solid, meski dialog dan skrip kadang terbatas. Akting mereka sukses membawa karakter-karakter ini terasa nyata, meskipun banyak kritikan pada naskah filmnya. Dialog, bercerita dan konteks. Dialog dalam film ini cukup standar dan terkadang terasa klise. Ada beberapa kalimat yang kurang natural, terutama dalam menjelaskan konsep-konsep teknis AI, sehingga unsur dramatisnya kurang maksimal. Dialognya tidak terlalu kuat untuk memperkuat cerita atau karakterisasi. Sinematografi, bahasa, visual, pencahayaan, setting, dan busana. Dari sisi sinematografi, film ini menampilkan visual yang cukup rapi dan pencahayaan yang mendukung suasana tegang dan misterius. Setting rumah dan lingkungan sekitar menguatkan kesan isolasi yang dialami tokoh utama. Busana dan tata rias Megan Fox sebagai AI juga berhasil menampilkan kesan mekanis namun estetis. Editing, kecepatan dan efek. Editing film ini agak lambat di beberapa bagian yang membuat pacing terasa kurang dinamis.
Beberapa efek transisi dan potongan adegan terasa kurang mulus, sehingga mengurangi kekuatan ketegangan secara keseluruhan. Soundtrack, desain suara, dan skor film. Musik dan desain suara dalam film cukup oke. Cukup mendukung ketegangan thriller yang ingin dibangun. Skor film tidak terlalu mencolok, tetapi mampu membangun suasana yang pas. Mengarahkan visi dan eksekusi. S.K. Dale sebagai sutradara berhasil membawa film ini sebagai sebuah thriller yang nyaman untuk ditonton, namun belum menampilkan sesuatu yang benar-benar baru atau unik. Visi film terasa sedikit terbelenggu oleh banyaknya standar genre yang dipakai. Faktor it, satu-satunya dan transenden. Subservience kurang punya faktor IT yang membuatnya menonjol atau dikenang sebagai film luar biasa di genre AI thriller. Meski Megan Fox memberikan karakter AI yang ikonik, film ini terlalu bergantung pada formula yang sudah ada, sehingga tidak memberikan efek kejutan yang besar. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, tim Megan Fox sangat meyakinkan sebagai robot AI. Tema yang relevan dengan kekhawatiran teknologi AI masa kini, sinematografi dan desain visual rumah, serta AI cukup baik. Kekurangan, alur cerita klise dan mudah ditebak. Dialog kurang kuat dan skrip kurang mendalam. Pacing lambat dan editing kurang mulus. Tidak ada inovasi besar di dalam genre AI thriller. Data teknis dan rating. IMDb rating 5,4/10 dari 32.000 lebih suara. Rotten Tomatoes 49% dari 35 kritik positif. Box office, total pendapatan global sekitar 279.000 dolar Amerika dengan budget sekitar 4 juta euro, sekitar 4,3 juta dolar Amerika. Hasil keuntungan. Film ini tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan, pendapatan jauh di bawah budget produksi. Nilai film dari aku. Kalau dari aku nilainya 5,5/10 karena ceritanya cukup dekat dengan isu kekinian soal AI dan Megan Fox bener-bener ngasih penampilan keren yang jadi nilai plus. Tapi filmnya masih kurang greget karena plot yang gampang ketebak, pacing yang lambat, dan skrip yang kurang kuat dari sisi dialog dan karakter. Jadi, cukup untuk hiburan santai, tapi bukan film yang bakal kamu inget terus-terusan. Cocok buat yang suka sci-fi thriller, tapi jangan berharap terlalu tinggi. Kesimpulan, film Subservience menawarkan premis menarik yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi AI saat ini. Dengan akting kuat dari Megan Fox dan sinematografi yang mendukung suasana tegang, film ini cukup mampu menghibur penonton yang menyukai genre sci-fi thriller. Namun, sejumlah kekurangan seperti alur cerita yang mudah ditebak, dialog yang kurang kuat, dan pacing yang lambat membuat film ini terasa biasa saja dan kurang meninggalkan kesan mendalam. Dari segi komersial, film ini juga kurang berhasil dalam hal pendapatan dibandingkan dengan budget produksinya. Secara keseluruhan, Subservience layak ditonton untuk hiburan ringan dan sebagai refleksi tentang etika AI. Tapi jangan berharap film ini memecahkan standar atau menghadirkan inovasi besar dalam genre film AI thriller. Nilai akhirnya berada di tengah-tengah, cukup untuk jadi tontonan seru tapi bukan film wajib yang berkesan lama. Jadi, kalau kamu suka film AI dengan ketegangan yang cukup dan penampilan Megan Fox yang oke, ini bisa jadi pilihan. Tapi, kalau cari cerita yang dalam dan plot yang menantang, mungkin harus siap sedikit kecewa. Kalau dari aku,
5,5/10. Karena potensinya ada, tapi eksekusi dan naskahnya kurang maksimal sehingga bikin pengalaman nontonnya biasa aja. Itu tadi ulasan film dari aku, dan belum tentu penilaian dari aku sama dengan penilaian dari kalian. Semoga menambah ilmu dan wawasan film kalian ya. Sampai ketemu di ulasan film selanjutnya. Stay healthy and always safe untuk kalian semua. Wassalam.